warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, setiap petani punya caranya tersendiri untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya. Dan tidak henti-hentinya kami akan selalu berbagi pengalaman petani bagaimana cara untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya kepada sahabat Seneng Tani semua. Jadi simak video kali ini sampai akhir untuk tahu apa sih yang bisa kita dapat dari lahan ini dan bagaimana cara petani di sini untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya di sini. Simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan milik Pak Muklis, tepatnya di Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Pak Muklis ini menanam cabai varietas Absolut 69, di mana tanaman di sini sudah berumur sekitar 28 hari setelah tanam. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa biasanya petani ini memiliki caranya tersendiri untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya. Dan biasanya cara-cara tersebut juga berbeda dari cara-cara petani yang lain, dan karena sudah terbukti mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, petani tersebut tetap menggunakan cara tersendiri tersebut tanpa mengikuti metode lain yang digunakan oleh para petani yang lain. Nah, jadi tanaman cabai Absolut 69 di lahan ini berumur sekitar 28 hari setelah tanam. Tapi bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, bagaimana pertumbuhan tanamannya di sini. Tanamannya berukuran cukup tinggi dengan banyak sekali tunas air yang muncul dari bagian bawah sampai bagian atas, banyak sekali tunas airnya. Dan jika kita lihat, kita bandingkan dengan lahan lain di samping lahan ini di mana umur tanamannya sama, tapi bisa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di mana di lahan lain tersebut pertumbuhannya masih cenderung lambat karena tanamannya masih berukuran pendek-pendek dan tunas airnya pun juga sangat sedikit yang muncul, berbeda dengan di lahan ini. Bisa dilihat pertumbuhan tanamannya sangat cepat dengan ukuran tanaman yang tinggi dan banyaknya tunas air yang muncul. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Pak Muklis di sini untuk menghasilkan tanaman yang berumur 28 hari tapi sudah seperti ini? Nah, jadi rahasianya adalah sebelum dilakukan penanaman, di sini Pak Muklis ini melakukan perlakuan dengan merendam bibit yang sudah siap untuk ditanam dengan menggunakan 3 campuran bahan, yaitu asam amino premino dicampurkan dengan Interphos dan Power Soil. Untuk dosisnya, asam amino preminonya menggunakan 2 tutup botol, kemudian Interphosnya menggunakan sekitar 1 genggam, dan asam humat Power Soilnya menggunakan sekitar 3-4 sendok makan untuk ukuran 1 ember besar air. Kemudian dicampurkan ketiga bahan tersebut, kemudian bibit yang akan ditanam ini dicelupkan ke larutan tersebut. Jadi tanpa dilepas plastik persemaiannya, langsung dicelupkan ke larutan tersebut, kemudian langsung dilakukan penanaman. Jadi untuk plastik penyemaiannya, beliau hanya menyobek pada bagian bawahnya, kemudian dicelupkan dan langsung dilakukan penanaman. Dan sekedar informasi untuk sahabat Seneng Tani, di sini walaupun tanamannya sudah berumur 28 hari setelah tanam, tapi baru dilakukan penyemprotan saja. Jadi belum dilakukan pengocoran sama sekali. Tapi menurut Pak Muklis, walaupun di sini belum dilakukan pengocoran, tapi dengan perlakuan perendaman bibit yang akan ditanam tadi sudah cukup untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya. Jadi di sini Pak Muklis ini berprinsip dengan pengeluaran yang sehemat-hematnya tapi bisa tetap menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang maksimal. Jadi walaupun belum dilakukan pengocoran, tapi dengan perlakuan sebelum penanaman tadi sudah cukup untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanamannya. Karena jika dibandingkan dengan lahan lain dengan umur tanaman yang masih sama dan di lahan lain tersebut tidak dilakukan perlakuan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Muklis di sini tadi, terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Pertumbuhan tanaman di sini lebih cepat dengan ukuran tanaman yang juga lebih tinggi dan pertumbuhan tunas air yang
lebih banyak juga. Nah, jadi cara ini mungkin bisa dicontoh ya oleh sahabat Seneng Tani semua. Jika biasanya pengaplikasian asam amino permino bisa dilakukan dengan pengocoran ataupun penyepraian, tapi di sini Pak Muklis menggunakan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan merendam bibit yang akan ditanam. Dan sudah terbukti dengan merendam bibit tadi, maka larutan ketiga campuran bahan tadi bisa tetap berada di dalam tanah persamaiannya tadi. Jadi akar bibit yang akan ditanam bisa langsung menyerap kandungan yang ada di dalam larutan tadi, dimana karena Pak Muklis ini menggunakan campuran antara asam amino permino dengan kandungan asam amino yang sangat bagus, sangat cocok untuk tanaman yang masih kecil, untuk mempertahankan kondisinya supaya bisa tetap beradaptasi di lingkungan baru dan dengan cuaca yang ekstrim, karena di sini cuacanya cenderung masih sangat ekstrim dengan suhu udara yang sangat panas, dan hujan pun baru turun 1 kali kemarin dalam sebulan terakhir ini. Tapi alhamdulillah tanaman di sini masih tetap bisa bertahan dengan pertumbuhan yang sangat bagus dengan bantuan asam amino yang terkandung di dalam premino tadi. Kemudian selain premino, di sini Pak Muklis juga menggunakan interfos dengan kandungan fosfor dan juga nitrogen, di mana kedua unsur ini memang sangat penting terutama untuk pertumbuhan tanaman yang masih kecil untuk merangsang pembentukan serabut akar sehingga penyerapan air dan juga nutrisinya lebih maksimal. Kemudian masih ditambahkan dengan asam humat power soil, di mana asam humat ini mampu lebih mengoptimalkan penyerapan unsur hara karena bisa melepas ikatan unsur hara yang ada di dalam tanah. Selain itu, dengan bantuan asam humat, tanaman kecil ini juga tetap bisa terjaga asupan airnya di dalam tanah walaupun belum dilakukan pengocoran sama sekali. Dan sekedar informasi ya untuk sahabat Seneng Tani semua, bahwa sebenarnya bibit Absolut 69 yang ditanam di lahan ini sebenarnya usianya sudah terlalu tua untuk dipindah tanamkan, karena usia bibitnya ini sudah sekitar 50 hari setelah semai, dan biasanya bibit yang sudah terlalu tua ini pertumbuhan di lahannya cenderung akan terhambat karena umur tanamannya sudah tua tapi pertumbuhan akarnya kurang maksimal karena keterbatasan ukuran media semai. Jadi kondisi bibit sebelum dipindah tanamkan menurut keterangan dari Pak Muklis sebenarnya tanamannya sudah terlalu tua, kemudian daunnya juga sedikit, tapi bibitnya sudah terlalu tinggi untuk dipindah tanamkan. Tapi alhamdulillah dengan perlakuan sebelum tanam tadi bisa tetap mengoptimalkan pertumbuhan tanaman walaupun umur bibitnya sudah terlalu tua. Nah, kemudian kita beralih mengenai perawatan lain yang dilakukan oleh Pak Muklis di sini. Jadi karena tidak dilakukan pengocoran, beliau memberikan nutrisi via spray, yaitu menggunakan Mordenfol 2 tutup botol, kemudian Vitoran SL 1 tutup botol, kemudian masih menggunakan asam amino premino sekitar 1 tutup botol, dan dicampurkan dengan fungisida Topaz bahan aktif nyaman konsep, dikombinasikan dengan rampat dengan bahan aktif metalaksil, kemudian ada campuran cover WP juga, kemudian masih dicampurkan dengan insektisida abamectin. Dan untuk penyempraiannya sejauh ini baru dilakukan sekitar 2 kali dengan interval sekitar 2 minggu sekali. Untuk penyempraian pertama dilakukan saat tanaman berumur sekitar 1 minggu, kemudian 2 minggu setelahnya baru dilakukan penyempraian lagi menggunakan bahan-bahan tadi. Jadi bisa dibilang prinsip Pak Muklis ini untuk menekan pengeluaran dan tetap memaksimalkan pertumbuhan tanaman memang sudah bekerja di lahan ini, dan alhamdulillah dengan perawatan yang cukup simpel tadi tetap bisa menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang maksimal. Dan bisa dibilang tanaman di sini ini perebutan nutrisi di dalam tanah cenderung lebih ketat karena ini merupakan lahan tumpang sari antara sawi di bagian bawahnya, kemudian di lubang tanam bagian tepi ini ada pare tapi diselang-seling, kemudian bagian tengahnya ada cabainya. Jadi bisa dibilang jumlah populasi tanaman perbedaannya ini cukup tinggi dan perebutan nutrisi di dalam tanah ini juga sangat ketat. Kemudian berbicara mengenai pupuk dasar yang digunakan di lahan ini, di sini Pak Muklis ini menggunakan pupuk dasar berupa pupuk ZA, KCL, Vertipos, dan Dolomit. Kemudian dicampurkan secara merata pada bagian bedengannya, ditutup dengan mulsa, kemudian didiamkan dan baru dilakukan penanaman.
Bahkan untuk pupuk dasarnya pun yang beliau gunakan cukup simpel juga, hanya menggunakan 3 bahan, yaitu Vertipos, KCL, dan juga pupuk ZA. Jadi untuk sahabat Seneng Tani semua, cara tadi bisa dicontoh oleh sahabat Seneng Tani barangkali yang sedang mulai ingin menanam, perlu mempersiapkan bahan-bahan tadi untuk bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, apalagi saat kondisi cuaca yang masih sangat ekstrim dengan suhu yang sangat tinggi seperti ini. Kemungkinan tanaman akan mudah stres karena kekurangan energi, apalagi jika lahan sahabat Seneng Tani semua ini masih kekurangan air. Perlakuan bibit sebelum tanam menggunakan Premino, Power Soil, dan Interfos bisa menjadi salah satu solusi untuk tetap bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman di tengah gempuran cuaca yang masih sangat ekstrim. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.